Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenal nama wajah-wajah negara ASEAN. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pastikan kamu dalam keadaan nyaman dan alat tulisnya sudah disediakan ya, agar kamu bisa lebih mudah merangkum materi-materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, sekarang kamu sudah siapkan untuk belajar IPS hari ini? Oke, kalau kamu sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN ini didirikan oleh 5 negara nih teman-teman. Salah satunya oleh negara Indonesia dengan delegasinya ada Malik. Kemudian ada Malaysia dengan delegasinya Tun Abdul Razak. Thailand dengan Khanat Khoman. Filipina Narciso Ramos, Singapura oleh S. Rajaratnam. Nah, teman-teman tahu nggak nih tujuan didirikan ASEAN? Yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan perdamaian. Ketiga, saling membantu dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian. Keempat, meningkatkan kerjasama aktif serta saling membantu satu sama lain. Yang kelima, memelihara dan meningkatkan kerjasama. Keenam, kerjasama aktif dalam meningkatkan bidang pertanian dan industri, perluasan perdagangan berbagai komoditas, serta perbaikan sarana transportasi dan komunikasi. Saat ini, ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Perkiraan luas wilayah ASEAN adalah 4.522.518 km persegi, terdiri dari wilayah daratan dan perairan. ASEAN saat ini diapit oleh 2 samudra dan 2 benua nih teman-teman. Samudra yang mengapit adalah Samudra Pasifik dan Hindia. Benua yang mengapit adalah benua Asia dan Australia. Nah, sekarang yuk kita jalan-jalan ke Asia Tenggara teman-teman. Untuk kawasan Asia Tenggara ini terletak antara 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Batas kawasan Asia Tenggara ini sebelah utaranya berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur loh. Dan sebelah timurnya berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Untuk sebelah selatannya berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia, teman-teman. Kemudian, untuk sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Sekarang kita akan membahas iklim di kawasan Asia Tenggara. Di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera memiliki iklim ekuator atau iklim khatulistiwa, yaitu iklim tropis dengan curah hujan tinggi, musim hujan dan kemarau berganti setiap setengah tahun sekali. Di sana terdapat banyak hutan hujan tropis. Selanjutnya, iklim musim tropika. Iklim ini terdapat pada wilayah di atas atau di bawah garis ekuator atau khatulistiwa. Biasanya, di sana banyak sekali ditemui hutan musim dan sabana. Contohnya, ada di Pulau Jawa, Pulau Sumba, Pulau Flores, negara Timur Leste, Filipina Utara, Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam, juga Myanmar.
Kemudian ada yang namanya iklim pegunungan. Kawasan ini banyak mendapatkan hujan orografis. Oleh karena itu, banyak sekali ditemui hutan-hutan yang lebat. Bentang alam di kawasan Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara ini memiliki banyak sekali gunung berapi. Hal ini dikarenakan pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian Asia Tenggara juga memiliki banyak dataran tinggi, seperti dataran tinggi Korat di Thailand, dataran tinggi Tonkin di Vietnam, dataran tinggi Bolovens di Laos, dataran tinggi Dieng, Gayo, dan Ranau di Indonesia. Kawasan Asia Tenggara ini juga memiliki sungai-sungai yang besar, seperti Sungai Mekong dengan panjang 4.000 km, berhulu dari Tiongkok, melintas Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Kemudian ada Sungai Kapuas dan Batanghari yang ada di Indonesia. Sumber daya alam dan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara ini kaya akan pertanian, perkebunan, dan hasil hutan seperti padi, kayu, kopi, teh, kelapa sawit, dan tembakau. Kemudian di sektor pertambangannya menghasilkan minyak dan gas bumi, batu bara, perak, emas, timah, dan berbagai logam lainnya. Dan di bidang industrinya memiliki industri logam, elektronika, makanan dan minuman, pengolahan minyak mentah, dan agroindustri. Kehidupan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Penduduk asli dari kawasan Asia Tenggara ini adalah bangsa Melayu. Banyak dijumpai di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina, namun menyebar ke berbagai pulau. Nah, untuk agamanya, Islam adalah mayoritas di negara Indonesia juga Malaysia. Untuk agama Buddha itu mayoritas di Thailand, Laos, dan Kamboja. Dan untuk agama Katolik itu mayoritasnya ada di negara Filipina. Kemudian, dalam segi bahasanya nih, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Melayu dan beberapa bahasa peninggalan pada masa penjajahan seperti bahasa Inggris, Portugis, dan Spanyol. Sekarang, mari kita membahas bentuk geografis negara-negara ASEAN. Negara Asia Tenggara mempunyai bentuk dan ciri khasnya masing-masing. Adapun bentuk geografis Asia Tenggara, yang pertama, compact, yaitu seperti bentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya negara Indonesia dan Filipina. Selanjutnya, elongated, dari bahasanya berarti memanjang, contohnya negara Vietnam. Selanjutnya adalah protrude, bentuknya sangat beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya negara Thailand dan Myanmar. Sekian pembelajaran IPS hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.